Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dimana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali hadir di masjid ini, di majelis ini, tentunya untuk sama-sama kita pertama menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah bagi yang sholat sunnah, dan kita lanjutkan setelah itu pengajian yang sudah menjadi agenda rutin kita di setiap malam Kamis ini. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, senantiasa mohon kepadanya petunjuknya, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya sampai kita berjumpa dengannya di hari kiamat nanti, di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita juga tentunya bersalawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan kitab jual beli. Pertemuan yang lalu kita berhenti kepada pembahasan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa menjadi orang yang kaya, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Ya. Tidak mengapa kaya, yang penting bertakwa. Ya. Ini pembahasan kita pada dua pekan yang lalu. Ya. Dalam hal ini penulis tentunya mengingatkan kepada kita bahwa kaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Karena memang kita baca sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, kita dapati bahwa banyak, ya, dari sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, namun mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa kalau mereka kaya, mereka akan mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta mereka. Ketika tiba waktu mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan zakat. Ketika ada orang yang butuh bantuan, mereka membantunya. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ada satu di antara kerabat Abu Bakar yang bernama Mistah, yang mana Mistah ini ikut perang Badar. Namun tatkala hadisul ifki,
dia termasuk orang yang menyebarkan isu atau berita dusta yang menuding Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tudingan tersebut dengan menurunkan firman-Nya surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 20, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Namun setelah itu turun Allah Subhanahu wa taala surah Taubah, ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq bersumpah kembali akan tetap memberikan nafkah kepada Mistah sampai untuk selama-lamanya, sampai Abu Bakar As-Siddiq meskipun beliau telah meninggal dunia, tetap si Mistah tersebut diberikan nafkah, diberikan infak oleh Abu Bakar dan juga keluarganya. Ya, Abu Bakar termasuk sahabat yang kaya. Ya, bahkan dia pernah menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disisakan kecuali Allah dan Rasulnya. Ya, mereka sahabat-sahabat yang tajir, sahabat-sahabat yang kaya, tapi mereka tahu di balik kekayaan mereka tersebut ada hak yang mesti mereka tunaikan. Karena mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak mengapa seorang itu kaya, yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dibawakan dari Muadz ibn Abdullah ibn Khubayb radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari pamannya, ya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya, tidak mengapa kaya liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sedangkan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'im, dan baiknya jiwa termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, ya, Islam itu adalah agama, ya, agama kelapangan, ya, agama yang penuh dengan kemudahan, ya, dan Islam tidak menghendaki sikap berlebihan atau keras dalam segala urusan, ya, karena seorang muslim sepatutnya menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai usaha yang halal, ya, kekayaan yang halal, ya, serta menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia dalam semua urusan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian muallif berkata, al-hassu 'ala al-iqtisadi fi talabil ma'isyah. Ya, dorongan untuk iktisad, ya, pertengahan atau tidak berlebihan fi talabil ma'isyah, di dalam mencari penghidupan. Ya. Di sini muallif membawakan hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talab. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah di dalam mencari kehidupan. Ya. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Ya. Sesungguhnya, ya, seorang itu tidak akan mati, ya, hatta tastawfiya rizqaha,
sampai dicukupkan rezekinya. Wa in abata anha, meskipun rezeki tersebut mungkin agak lambat. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wajmilu fit talab, dan perbaikilah di dalam mencari. Khudhu ma halla wa da'u ma harum, ambillah yang halal, wa da'u ma harum, dan tinggalkanlah yang haram. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, ya, untuk apa namanya, bersikap lembut, tidak tergesa-gesa, tidak kasar, ya, di dalam berusaha, ya, di dalam berusaha di dunia ini, dan tentunya tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, ayyuhan nas, wahai manusia, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, di sini kaum muslimin, ya, Nabi SAW pertama kali memerintahkan, ya, sebelum kita mencari penghidupan, ya, mencari nafkah, maka pertama kali Nabi memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri dari maksiat serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa kita harus bertakwa kaum muslimin? Karena tatkala kita mencari penghidupan, tentu di sana banyak ujiannya, banyak godaannya. Ada orang yang mencari penghidupan, dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, ingin dapat keuntungan yang cepat, dia melakukan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebelum mencari penghidupan, dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Kemudian baru Nabi melanjutkan, wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam mencari. Ya. Dalam hadis ini kaum muslimin, Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita di dalam kita mencari rezeki, ya, maka mencari rezeki dengan cara yang baik. Wa ajmilu fit talab, ya, yakni bersikap pertengahan di dalam kita mencari rezeki, ya, jangan terlalu memaksakan diri dan juga jangan terlalu berlebihan di dalam mencarinya. Karena, ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis tadi, ya, bahwa sesungguhnya jiwa itu, ya, yakni manusia itu tidak akan mati, ya, sebelum dia memperoleh rezekinya. Walaupun mungkin rezeki itu kelihatan, yakni lambat datangnya. Ya, artinya apa kaum muslimin, bahwa rezeki seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menakar rezeki kita masing-masing. Ya, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hambaku cukup sampai segini dia. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menakar, ya, rezeki setiap hamba, setiap makhluk. Ya. Maka
seorang itu akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang pasti akan mendapatkan rezekinya. Ya. Namun dia tentunya harus tetap melakukan usaha. Ya. Meskipun terkadang ya rezeki itu ya terkadang dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita lambat datangnya. Kita lagi butuh, lagi terdesak tapi belum datang. Tapi pada akhirnya dia akan datang juga. Ya, maka di sini ya kita di dalam mencari, memperbaiki, memperbagus cara kita mencari rezeki. Ya. Dan tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana di akhir ayat hadis tadi, fattaqullah. Ya, Nabi mengulangi kalimat takwa untuk yang kedua kalinya. Ya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki tersebut dengan cara yang baik. yakni ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya, maka ini ya kaum muslimin bimbingan ya agar seorang mencukupkan diri dengan rezeki yang halal, menjauhi harta yang haram, ya, serta tidak serakah terhadap dunia ini. Kita diperintahkan untuk berusaha, ya, berusaha, dan ingatlah tatkala kita berusaha pasti rezeki itu akan datang dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang salah itu adalah kita hanya bertawakal tapi kita tidak melakukan usaha. Ya. Makanya ada seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Umar bin Khattab, antara dia hanya di masjid menengadahkan tangannya ke langit minta rezeki, ya, tapi dia tidak berusaha. Hanya di masjid terus tapi dia tidak berusaha. Dia tidak pergi berusaha untuk mencari. Ya. Ya. Kita lihat bagaimana seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Dia pergi ke suatu tempat, ya, yang mana mungkin di sana di tempat tersebut Allah telah tetapkan rezeki buat dia. Namun ternyata burung itu pulang dalam keadaan perutnya telah terpenuhi dengan makanan. Dia pergi mencari, dia belum tahu apakah di sana dia akan mendapatkan makanan atau tidak. Ya. Dia berusaha. Dengan usaha yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu, memberikan apa yang dia cari. Dia pulang di waktu sore hari dalam keadaan kantong makanannya telah penuh dengan makanan. Ya. Seekor ayam, ya, setelah dia menetaskan telurnya, banyak anak-anaknya, tapi dia tidak pernah khawatir akan rezeki dari anak-anak ayam tersebut. Ya. Kadang kita manusia kalah sama ayam. Ya, induk ayam anaknya sampai 10, 20, tapi dia tidak khawatir anak-anaknya tidak dapat makan. Ya. Dia berusaha mencari. Ya. Tapi kita manusia karena lambat datangnya rezeki terus akhirnya melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, dia menipulah, ya, dan seterusnya. Ya. Untuk mendapatkan, ya, keuntungan yang cepat. Judi online lah, ya, ya, dan hal-hal yang dia lakukan disangkanya dengan judi tersebut dia akan mendapatkan. Mungkin dia akan dapat, mungkin Allah akan berikan, tapi cara yang dia lakukan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kaum muslimin kita disuruh untuk berusaha mencari, tapi kata Nabi SAW, wa ajmilu fit talab, perbaiki di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita mencari rezeki tersebut, ya.
Oleh karena itu, kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, agar kita dalam mencari nafkah betul-betul kita hati-hati ya dalam mencari harta tersebut, mencari rezeki tersebut dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah, tidak disebutkan dalam buku ini, tapi diambil dari buku yang lain. Ya, disebutkan penjelasan tambahan dari Abu Humaid As-Sa'di bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajmilu fit talab, ajmilu fi talabid dunya, fa inna kullan muyassar lima khuliqa lahu. Ajmilu fit talabid dunya, fa inna kullan muyassar lima khuliqa lahu." Diriwayatkan oleh Imam Abu Humaid As-Sa'di. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih ya dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ajmil fi talabid dunya," berbaguslah di dalam mencari dunia. Fa inna kullan muyassar lima khuliqa lahu, karena semuanya telah dimudahkan. Setiap orang telah dimudahkan sesuai apa yang telah diciptakan untuk dia. Ajmilu fit talab fa inna kullan muyassar lima khuliqa lahu. Nabi mengulanginya 2 kali. Perbagus dalam mencari dunia, yakni perbagus dalam mencari rezeki. Karena semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mencarinya. Diberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Ya. Maka carilah dunia ini dengan cara yang baik. Karena setiap orang akan dimudahkan apa yang telah diciptakan untuknya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Dari hadis ini kaum muslimin kita mengambil beberapa pelajaran. Ya, pertama bahwa perintah untuk bersikap lembut dan tenang di dalam mencari rezeki. Ya. Di dalam mencari yakni rezeki di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk apa? Untuk memprioritaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai karena kesibukan kita mencari dunia, mencari rezeki di dunia ini melalaikan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Zat yang memberi rezeki. Ya. Kita semangat mencari rezeki, tapi kadang kita lupa akan kewajiban kita kepada Zat yang memberikan rezeki tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, ya, keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sisa kita diperintahkan untuk berusaha. Ya, untuk berusaha. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, al-hassu 'ala sidqi wat tahdhiri minal kadhib. Ya. Dorongan untuk jujur dan berhati-hati dari berdusta. Ya, ini kaum muslimin, ini adab, ya, adab di dalam jual beli. Sengaja seperti yang telah kita sampaikan dahulu bahwa di sini muallif yang mendahului kitab ini dengan beberapa motivasi, ya, beberapa adab-adab sebelum masuk pada jual beli. Ya. Motivasi atau dorongan untuk jujur dan berhati-hati daripada berdusta. Ya. Dari Hakim bin Hizam, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-bayyi'ani bil khiyar. Ya, penjual dan pembeli ada khiyar. Ya. Ada hak untuk memilih. Malam yatafarraqa
sebelum keduanya berpisah. Ya, ketika seorang berjual beli, ada hak si penjual, si pembeli, si calon pembeli untuk menawar, untuk tawar menawar, ya, untuk memilih apakah dia melanjutkan jual belinya ataukah dia membatalkan. Ya, al-bayyani bil khiyar. Ya, penjual dan pembeli ada hak memilih. Ya, malam yatafarraqa, ya, sebelum keduanya berpisah. Fa in sadaqa, apabila, ya, apabila keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, ya, menjelaskan barang dagang tersebut, ya, burika lahum fi bai'ihima, maka diberkahi, ya, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Wa in katama, dan apabila keduanya menyembunyikan, ya, menyembunyikan, harusnya misalkan barang itu ada cacatnya, tapi dia sembunyikan cacat tersebut, ya, tidak dia jelaskan kepada si pembeli, ya. Wa kadzaba, dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus keberkahan, ya, jual beli keduanya. Maka di sini kaum muslimin, ya, pedagang itu harus bertauhid, ya. Ya, penjual itu harus bertauhid, ya. Pembeli pun demikian, ya, harus jujur, ya. Seorang penjual dia harus jujur dalam jual beli, ya. Dia harus jujur dalam menjual barang dagangannya, ya. Dia tidak boleh berdusta, dia tidak boleh berbohong dalam jual belinya, ya. Kadang ada orang, ya, dia menjual barang, kan sekarang banyak orang, si pembeli, si penjual sisa duduk, orang nitip barang sama dia, ya, kan banyak tuh dari pagi-pagi, ya, si penjualnya duduk aja di situ, datang orang nitip jualan atau jualan, si penjualnya juga ada jualan yang dipajang, ya. Kadang kalau orang itu tidak bertauhid, tidak jujur, si penjual ini, barang titipan itu taruh dulu, ya, taruh dulu tempat tertentu, diusahakan barang dagangnya itu yang laku habis. Ini enggak jujur. Padahal kalau dia laku semuanya kan dia masih dapat keuntungan. Ya. Tapi kadang jualan titipan disembunyikan dulu, habis ini baru dipajang. Ya sudah siang dah habis ya. Ini enggak jujur. Ini penjual yang tidak amanah. Ya, dihapuskan keberkahan. Ya, dia dikasih titipan, dia menerima titipan tersebut, tapi dia tidak jujur, dia sembunyikan barang tersebut, nanti setelah barang dia sendiri habis baru dia pajang. Ini kata Rasulullah SAW, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan jual belinya. Tak berkah. Meskipun dia mungkin dapat banyak keuntungan, tapi dia tidak cukup, selalu tidak merasa cukup dari apa yang dia dapatkan tersebut. Bahkan mungkin bisa jadi cepat habisnya. Kenapa? Karena keberkahannya tidak ada. Ya. Jadi barang yang kita jual sendiri ataupun titip orang lain, kita jujur dalam menjualnya. Ya. Maka di sini saya katakan bahwa penjual itu harus bertauhid. Dia harus bertauhid. Dia merasa bahwa dia itu dilihat oleh Allah ketika dijualan. Mungkin si pemilik barang titipan dia nggak tahu, ya, tapi Allah tahu. Ya. Kadang ada yang seperti itu. Ya, maka oleh karena itu, ya, seorang penjual dia harus jujur. Ya, apabila dia jujur, maka akan diberkahi perdagangannya. Lihat Nabi kita SAW ketika memperdagangkan barang-barang Khadijah radhiyallahu anha, ya, sampai
apa namanya, pembantu Khadijah, ya, Maisarah, ya, itu terheran-heran dengan keuntungan yang didapatkan oleh Muhammad SAW. Ya, karena dia melihat akhlaknya, kejujuran beliau di dalam berjual beli, sampai Khadijah radhiyallahu taala anha jatuh hati terhadap Nabi SAW, sehingga dia nyuruh teman perempuannya untuk datang kepada Nabi SAW agar mau menikah dengan Khadijah, karena kejujuran Nabi kita SAW. Ketika kita berjualan, kita jujur, ya, meskipun mungkin sedikit kita dapat hari itu, tapi karena itu berkah, itu akan mencukupi. Ya, mungkin antum lihat ada seorang yang bertanya kepada Ustaz Erwandi hafizallahu taala, seorang pedagang gorengan. Ya, dia jual gorengan yang kemarin dengan jual gorengan hari ini, dia campur. Ya, tapi dia pilih. Dia tidak bilang bahwa ini jual gorengan kemarin, ini gorengan baru. Ya, apa kata Ustaz ketika ditanya tentang hal itu? Ya, kamu merasa untung, tapi keberkahannya tidak ada, karena kamu nggak jujur di situ, mencampur barang yang gorengan kemarin dengan gorengan hari ini. Ya, kau harus jujur, ya, dalam berjual beli. Ya, maka di sini muallif pertama kali mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada para penjual, kita juga sebagai pembeli, disuruh untuk jujur dalam berjual beli. Agar apa? Agar diberkahi. Ya. Yang terpenting itu adalah bukan banyaknya keuntungan yang kita dapatkan, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana berkahnya. Ya. Bagaimana keberkahan tersebut. Yang namanya berkah itu as-sabat, dia selalu tetap, bahkan selalu bertambah. Ya. Kaum rahimani rahimakumullah. Dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Tidak halal bagi seorang muslim yang menjual dari saudaranya satu barang jualan, fihi aibun, di dalamnya ada aib, ada cacat, illa bayyanahu lahu, melainkan dia menjelaskan cacat tersebut. Dia jelaskan aibnya. Ya. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim yang berjualan, lalu dia tahu di barang tersebut ada aib, ada cacatnya, ya, melainkan dia harus menjelaskannya. Nabi SAW pernah satu saat inspeksi di pasar. Ada seorang yang menjual gandum, di atasnya dia taruh yang bagus. Setelah Nabi merogoh ke dalam, didapati di dalam gandum di dalam yang bagian bawah ternyata gandumnya jelek. Ya, maka kata Nabi SAW, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Jual beli, ya, di atasnya dia taruh yang baik-baik, tapi di bawahnya yang jelek. Ya, ya, seperti orang mungkin jual, kalau sengaja, ya, dia jual buah yang banyak satu peti, ya, sudah disortir semua, di atas taruh yang baik, di bawahnya yang jelek, beli satu peti. Ya, ternyata setelah si pembeli beli, bawa ke rumahnya, di bawahnya busuk, di atasnya yang baik. Boleh nggak dikembalikan? Boleh dikembalikan. Ya, kalau memang itu unsur kesengajaan. Tapi kalau ada buah, memang kita tidak tahu apakah di dalamnya bagus atau tidak. Kayak beli semangka, apakah penjual tahu kalau dalam semangka itu ini manis, ini tidak? Dia nggak tahu. Ya, kalau itu lain ceritanya, karena memang sesuatu yang memang gorornya tidak bisa diketahui. Ya, maka kalau jual buah, satu buah, ya sudah, baik atau tidak baik dia apa, kan penjual nggak tahu, dia nggak tahu apakah bagus atau tidak. Kalau itu tidak boleh dia kembalikan, karena memang si penjual nggak tahu kalau buah itu bagus.
Tapi kalau memang dia beli satu peti dan memang ada unsur kesengajaan dari si penjual, maka dia boleh mengembalikan. Ya. Tapi kalau memang satu begitu yang tidak diketahui mana yang baik, ya sudah. Ya, itu rezekinya si pembeli bagaimana dia dapatkan begitu. Ya, kadang ada, maka nanti akan ada pembahasan tentang goror. Ada goror itu ya memang kita tidak ketahui, nggak bisa kita deteksi. Seperti ada orang beli handphone, saya mau kabel handphone itu dalamnya seperti apa, ya nggak perlu tanyakan kabelnya seperti apa, yang penting barang luarnya bagus ya sudah. Itu goror yang tidak bisa kita deteksi yang seperti itu. Saking telitinya beli, coba saya mau lihat kabelnya, ya mudarat, itu namanya berlebihan, ya. Dia kemudian kabelnya harus begini. Enggak. Nah, ada pembahasan tentang itu. Insya Allah nanti ada goror-goror yang memang dibolehkan karena memang tidak terlihat dan memang susah untuk diketahui begitu. Ya. Itu nanti ketika kita insya Allah sudah masuk dalam pembahasan ini. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Dari dua hadis tadi, hadis dari Hakim bin Hizam dan juga Uqbah bin Amir, kita mengambil beberapa pelajaran bahwa penetapan adanya hak khiyar, ya, hak untuk memilih selama masih di tempat akad, ya, namanya khiyar majlis, ya, memilih bagi penjual dan pembeli apakah ingin melanjutkan penjualannya atau membatalkan. Jadi penjual juga jangan marah kalau barangnya ditawar, kan itu hak pembeli menawar. Tapi si yang menawar juga jangan terlalu berlebihan. Mau tahu modal jualannya nggak perlu. Ya, namanya orang berdagang mau dapat untung. Nggak usah tanya modalnya berapa. Ya, jangan kita menjadi penyebab orang berdusta sama kita. Ya, kalau si penjual harganya sekian, tidak perlu tanya modal. Ada orang terlalu teliti. Wah ini penjualnya mau cepat kaya. Ya nggak perlu. Orang namanya jualan namanya dia jual mendapatkan untung, dan tidak ada batasan dalam masalah mengambil keuntungan. Dia mengambil 100%, 200% urusan dia. Perkara laku atau tidak barangnya kan urusan belakangan. Enggak ada batasannya. Ya, makanya tidak usah tanyakan modalnya. Mas ini modalnya berapa? Ya, wajar kalau pedagangnya marah. Antum ini mau beli apa enggak? Kalau enggak pergi sana. Ya enggak usah tanya modal. Ya kan ada yang seperti itu, terlalu apa ya, perfeknian gitu. Ya mau nanya modal, nggak perlu tanya modal. Ya kalau mau beli silakan, nggak usah. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya, karena mungkin sama-sama pedagang kali. Ya, ada tipe orang seperti itu. Yang jelas si penjual dan pembeli ada namanya hak khiyar. Ya. Kemudian, ya. Di sini juga hadis memberikan penjelasan kepada kita tentang kewajiban jujur di dalam jual beli dan pembelian. Ya, jujur dalam jual beli. Ya. Kemudian diberinya kaum muslim bahwa kebaikan dunia itu tidak akan sempurna kecuali dengan amal soleh. Ya. Kecuali dengan amal soleh. Ya, dan keburukan serta dosa itu akan menghapuskan keberkahan dunia dan akhirat. Ketika jual beli harus jujur. Jual beli kan transaksi urusan duniawi. Ya, tetapi ingat, kejujuran itu adalah amal soleh. Ya, adalah amal soleh. Maka kebaikan dunia ini tidak akan sempurna kecuali dengan amal soleh. Ya. Dan keburukan serta dosa itu dapat menghapuskan, ya, keberkahan. Dia bohong dalam jual beli, dia tidak jujur dalam jual beli, dia telah berbuat dosa. Ya, maka hilang keberkahan dari jual beli. Kemudian kaum muslimin, ya, dua hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan kejujuran. Ya. Perintah untuk bersikap jujur, ya, karena kejujuran itu
sebab datangnya keberkahan. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya, ini beberapa ya pelajaran yang kita bisa ambil dari beberapa hadis ini. Ya. Jadi kalau kita seorang pedagang, maka berusaha jujur. Apapun yang kita perdagangkan, yang jelas, yang halal. Mau antum seorang penjual properti, ya, penjual apa saja, tetap jujur. Ya, jujur dan jangan maksa pembeli untuk membeli barang kita. Ya, kalau dia misalkan tidak jadi beli, ya sudah, bersabar. Berarti itu belum rezeki, belum rezekinya. Ya. Oleh karena itu, kenapa pedagang itu harus bertauhid? Ya, ada orang masya Allah sama-sama barang dagangannya dijual, berdekatan dia jualan. Ya, yang ini ramai, yang ini tidak. Tapi kalau dia bertauhid, dia tidak akan menyakiti yang lebih laris. Itu rezeki dia. Tapi menjadi pedagang seperti itu kayaknya berat ya. Ya, harus ya, jujur. Apalagi kita seorang muslim. Ya, orang-orang muslim saja, masya Allah, mereka itu ya sama-sama jualannya, tapi tidak sering gontok-gontokan. Kadang kita ini sesama muslim, kadang gontok-gontokan gara-gara jual beli. Kamu ngapa jual yang ini? Kan saya sudah jual. Ya, kamu jual yang lain aja. Ya, itu hak orang yang mau berjualan, gak bisa kita larang. Ya, makanya kenapa harus bertauhid? Pedagang itu harus bertauhid, jujur. Ya, ingat bahwa rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa kita pajang, kita buat barang dagangan, ya, Allah akan mengirim orang-orang yang akan membeli barang tersebut. Bahkan ada pernah saya jadikan sebuah status di WA saya. Usahakan membeli barang dagangan yang di situ tidak ada yang membeli barang tersebut. Kalau kita butuh. Kasihan ada pedagang yang kelihatannya tidak ada yang beli barangnya. Kita berusaha untuk membelinya. Tapi kalau misalkan yang di situ kita tidak butuh, mungkin kita beli, kita sedekahkan kepada orang. Ya. Karena kadang ada penjual mungkin dia sudah duduk sekian jam di situ, tidak ada yang beli. Ya, maka kita usahakan kalau memang kita beli, lalu kalau memang kita tidak butuh, kita kasih ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Kadang kan seperti itu ya. Ada pedagang yang sudah nongkrong berjam-jam tapi belum mendapatkan pembeli. Ya. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau misalkan dia barang-barang yang memang tahan lama, ya, tidak cepat rusak, itu tidak menjadi masalah. Yang contohnya itu kan gorengan. Gorengan itu, ya kadang kan kalau dia sudah sehari dia sudah ada perubahan. Maka kalau yang seperti itu, ya harus dijelaskan kepada pembeli. Ya, dia beli atau tidak, yang penting di sini adalah keberkahan. Harus jujur si penjualnya, dijelaskan. Ya, kalau makanan-makanan yang siap saji, yang cepat ininya, dia harus dibedakan mana yang baru, mana yang lama. Ya, dijelaskan, nggak apa-apa dijelaskan. Ya, itu lebih bagus kita jelaskan daripada kita diam. Sementara kita tahu bahwa itu jual gorengan kemarin. Ini kejujuran. Ya, kejujuran. Kalau misalkan nanti juga tidak laku, kita bisa makan sendiri atau mungkin kita sedekahkan kepada orang lain.
Ya. Tetapi sampaikan ini gorengan yang kemarin. Lebih bagus kita begitu. Nah, kalau yang seperti itu tidak menjadi masalah, insya Allah. Suruh dia lihat. Tapi kalau misalkan cacat di dalam, nah itu yang mesti antum jelaskan. Karena itu tersembunyi. Misalkan nih, antum harus ganti di dalam sesuatu yang antum sudah ganti, dia khawatir nanti baru dia pakai rusak kan? Ya antum harus jelaskan. Ya, sebaiknya antum jelaskan. Ya, dan antum tidak usah takut kalau dia tidak jadi beli. Karena antum jujur sehingga dia tidak jadi beli, Allah akan mengirim orang yang akan membelinya. Dan itu yakin. Ya, cepat atau lambat akan ada yang beli. Maka di sini pentingnya kejujuran. Ya, oleh karena itu pedagang yang jujur itu akan bersama para nabi di tingkatan dalam satu tingkatan surga. Ya, tinggi. Ya, tinggi keutamaannya. Ya. Kalau memang aib cacatnya itu jelas, antum harus jelaskan. Ya, jelaskan. Ya. Jelaskan bahwa ini barangnya begini. Jelaskan aja, nggak usah takut. Ya, yang penting adalah keberkahan. Ya, keberkahan. Wallahu a'lam. Ya, nak kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.